Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Kembali lagi di channel Bait Khot. Kali ini saya dengan Ustadz Maulana. Gimana kabarnya Maulana? Sehat ya? Alhamdulillah, khair. Ya, khair, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kita akan sharing ya semua informasi terkait dengan kaligrafi. Karena emang kalau orang mau nyari info Ustadz Maulana, apapun seputar kaligrafi, pastinya insyaallah di Bait Khot ada ya. Insyaallah. Boleh. Nah, jadi kita akan share apapun ya, misalnya kayak kegiatan lomba, pameran atau apapun yang mungkin sedang hangat-hangatnya lah atau masih baru keluar, insya Allah kita akan ulas supaya teman-teman semuanya tahu digoreng tuh politik. Ini kaligrafi ini vibes-nya semuanya positif, nggak ada vibes negatif. Edukasi ya. Edukasi. Ya. Jadi teman-teman semuanya kalau mau tahu informasi apapun atau kajian dan lain sebagainya silakan stay tune di tentunya channel Bait Khot. Ya, jadi kemarin kita baru saja mendapatkan informasi di kurang lebih ya Instagram begitu dan juga Facebook. Jadi lomba yang tentunya internasional di Irak ya bernama Warisul Anbiya. Kemarin ini Ustadz Maulana saya subuh-subuh itu dapat informasi mengulas Instagram gitu ya. Jadi scrolling gitu habis sholat subuh terus nemuin kok ada lomba lagi gitu nih Warisul Anbiya padahal baru kemarin Udah kita, lama sih sebenarnya. Ya hitungan 2 bulan bentar lah itulah ya. Setelah pengumuman. Oktober kan pengumumannya? Ya Oktober. Habis itu muncul lagi nih sekarang di Januari, mungkin selang 2 bulan lah ya. Nah ini jadi lomba Warisul Anbiya yang kemarin kali kedua kita mengikuti dan teman-teman juga mengikuti sekarang yang ketiga. Dan untuk informasi nih teman-teman, jadi Warisul Anbiya itu punya vibes yang positif nih lombanya. Jadi kalau faktornya satu karena panitianya jelas disiplin. Oh gitu. Iya. Salah satu tolak ukurnya panitia bisa diikuti lomba itu kan salah satunya adalah melihat bagaimana panitia itu melaksanakan acara tersebut, terutama dalam pengumuman, kemudian dalam penjurian, dan terus pencairan dana hadiah lomba. Oh, berarti itu salah satu yang kita highlight. Karena kasihan teman-teman yang kita dari Indonesia, yang dari Asia ini ngirim karya berjuta-juta ke daerah konflik ya. Sekarang katanya seperti itu. Tapi alhamdulillah panitia Warisul Anbiya itu bagus sekali untuk bisa mengakomodir semua kendala dan alhamdulillah semua lancar seperti itu. Jadi teman-teman semuanya di awal kita berikan juga bahwasannya ini perlombaan insya Allah panitianya soleh ya untuk diikutin. Jadi jadi semua bisa dalam hati yang tenang. Dan untuk yang ketiga kali ini ya nanti kita akan bahas insya Allah setelah ini. Itu memang banyak beberapa ada hal yang menarik ya. Salah satunya adalah jenis khotnya. Ya, betul. Salah satunya juga dengan hadiahnya. Salah satu juga dengan warnanya sekarang berbeda ya dari. Ya, betul. Ya kan? Sekarang kalau kemarin kan dua itu yang kedua ke hijau ya. Hijau. Sekarang warna desainnya krem, orange. Jadi banyak hal yang baru dan insya Allah ini sebagai nuansa positif ya untuk kita tasabuk dan nafas dalam kebaikan seperti itu. Ya, satu lagi ada jurinya juga yang baru orang Turki. Ya? Kita highlight abis ini. Berarti ini benar-benar panitianya serius dan mau mengupgrade kembali dan mencoba merangkul negara-negara lain. Sepertinya kayak ingin seperti RCK gitu ya. RCK betul. Seperti RCK kayaknya. Ya semua orang pasti mau berkembang ya. Pastinya mereka akan upgrade dan merangkul sana sini dan tentunya koordinasi. Dan satu lagi saudara, kalau Ana kemarin bahasanya itu setelah acara selesai kan, kemudian ada pameran kan. Oh iya benar. Karyanya semua yang peserta itu ditempel semua. Ya mau menang mau nggak menang ya. Atau mungkin ini nilai yang tertinggi sekian gitu. Meskipun dia nggak menang tapi nilainya. Iya, tapi kalau dibilang sekian itu ratusan seperti yang ditempel. Oh kemarin ratusan. Karya saya kemarin itu kan nggak sempat nggak masuk nominasi kan. Tapi di Pampang juga. Tapi di Pampang. Jadi kalau nggak salah ya alhamdulillah itu nggak tahu fotografernya yang nempel kemudian difoto. Ada foto kan, kemudian di-share sama Ustadz Haris itu teman saya itu, kemudian dilihat, Ustadz ini punya antum dari jauh. Oh iya. Itu merasa dihargai kan. Betul itu salah satu bentuk. Nanti kalau semua panitia lomba pasti ingin yang terbaik. Tapi salah satu bentuk caranya adalah menghargai karya peserta.
Betul. Jadi jangan sampai setelah ikut kita karya bisa Nggak diterlantarkan lah ya. Ya kalau gitu nggak usah lama-lama Ustaz Maulana ya. Kita nggak sabar untuk membuka. Habis ini kita lihat sama-sama review ya. Kita share screen lah habis ini. Siap. Bagaimana Juknis, Juklak, apa saja sih kira-kira yang perlu diperhatikan dalam lomba Warisul Anbiya kali ini supaya teman-teman juga bisa mengikuti secara maksimal. Oke. Langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung saja teman-teman semuanya kita akan review ya Ustaz Maulana. Ya, jadi kita mulai mungkin yang umum-umumnya sampai yang detail-detail kita bahas. Insyaallah ya. Ya langsung saja ini jadi kalau kita lihat Maulana, lomba ini tuh dia di negara Irak, kemudian dia dari Al-Amanah Al-Ammah Muassasah. Ya, seperti mungkin muassasah lembaga lah ya. Lembaga yang dia melekat pada apa namanya? Satu instansi yang berfokus pada Al-Qur'an. Sini kita di Darul Qur'an Al-Karim, Markazu wal Qalam lil Khatlam. Jadi memang dia tuh kayak tempat untuk apa ya? Dikhusus untuk Quran tapi ada kaligrafi. Ya, tapi ada subnya. Ada subnya. Ya gitu. Jadi memang karena mungkin kita tahu apa namanya? Hadoroh dari peradaban Islam itu dia lahirnya khat itu dari Al-Qur'an juga. Oke. Kalau kita lihat di sini logonya ya ciri khasnya Warisul Anbiya seperti ini. Kemudian di sini tertulis Sabaqatu Warisul Anbiya li apa namanya? Ad-Dawliyah. Jadi ini teman-teman ini masih ketiga. Jadi bisa dibilang masih muda ya lombanya. Masih baru. Kalau saudaranya Ngasafir itu udah kurang 13. Kemarin 14. Kemarin 14 yang baru dikirim. Oh, berarti beda 11 tahun. Tapi ya gitulah ya. Nanti kita coba highlight apa namanya. Oke, di sini ada barcode ya. Barcode-nya juga teman-teman bisa melihat, nanti dicek barcode-nya. Dan di halaman selanjutnya ini pembuka dari panitia atau instansi yang terkait dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kalau dibaca sekilas nanti teman-teman bisa baca sendiri atau mentranslate sendiri. Bisa juga. Ini semacam ya apa ahamiah ya kepentingannya, kemudian kenapa berfokus pada khat Arabi. Mungkin kita skip dulu ya sudah. Skip untuk ini biar nggak terlalu panjang. Nah ini kayak menjelaskan apa kepentingan partisipasi dan lain sebagainya. Dan saya kira juga ini kayaknya menjelaskan juga di kalimat ini apa yang sudah dilakukan di lomba kedua kemarin. Benar. Karena memang lomba kedua kemarin itu peningkatannya luar biasa daripada yang lomba pertama. Benar. Gitu. Dan kita patut apresiasi saat. Ya, apresiasi. Okay. Dan ini ada ini di akhirnya ini kalimatnya dokter siapa namanya? Khairuddin. Oh, Ali ya itulah. Sulaiman Hadi. Oke. Tauqinya aja di. Oh iya. Kalau nggak salah kemarin pas pengumuman, sebelum pengumuman ya, dia kan bicara ini di mimbar seperti itu. Oh gitu ya? Yang ini Ustadz Khairuddin ini. Khairuddin Ali Hadi Sulaiman itu. Dia Rais Qismi dari Qur'an Karim. Oh. Dan bahasa usaha. Jadi kita Arabi dan kita bisa insyaallah paham apa mudah memahami. Oke. Kita lanjut teman-teman semua. Di sini ada Hawiyatul Musabaqah. Jadi intinya dia apa namanya? Identitas lombanya lah. Jadi intilaq min qaulil amirul mukminin al-khatul hasan yazidul haq wuduhan. Nah, ini salah satu prinsip atau kalimat kayak kita bisa mengatakan kalimat mutiara lah ya. Tapi dalam khat Arabi ya. Jadi berlandaskan asas ini ya. Di sini Markaz wal Qalam mengadakan satu ajang. Ini apa maknanya? Al-Khattul Hasan itu gimana? Coba diterjemahin. Al-Khattul Hasan yazidul haq wuduhan. Ya teman-teman mungkin kenapa nanti mungkin di lomba-lomba lain juga sering dicantumkan. Sering dikutip lah ya. Jadi memang artinya itu sesuatu yang saya nggak spesifik sebetulnya memaknai Al-Khattul Hasan yazidul haq wuduhan itu khat Arabi. Karena di sini nggak disambungkan khat Arabi. Jadi ini berarti lebih mendasar sebenarnya, lebih umum. Khat itu kan garis atau satu goresan tertentu lah. Mau Latin mau Arab, karena di sini nggak sebutin Arab kan ya. Tapi yang jelas di situ adalah Al-Khattul Hasan. Intinya kalau saya pahami sendiri ya, itu sesuatu atau sesuatu wujud yang jelas. Jelas. Ya, kemudian
ini akan mendorong menambah ya suatu kebenaran atau kejelasan atau kebersihan, kejelasan, kebenaran dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Bahasanya menghindari sesuatu yang abu-abu lah. Jadi kalau misalkan ada al-haq kan yazidul haqqa wuduhan. Ya. Berarti sesuatu yang benar itu semakin jelas. Semakin jelas dengan khot yang hasan tadi. Ya, jadi nggak ada kira-kira doang, nggak ada ini salah atau benar. Jadi benar-benar wadah. Benar-benar wadah gitu. Ini gitu. Nah, ini prinsip yang kadang-kadang lomba-lomba itu ngambil dari sini kalimat. Oke, lanjut sebenarnya. Kemudian di sini ya tadi logonya lagi halaman 3, halaman 4 ini tujuan-tujuan ya saya kira umum-umum sajalah. Ihya turas saqalain ya minal Qur'anil Karim wa utratin Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-kashfu an al-ihtimam al-kabir lil untul hasanil muqaddasah bil khadam. Jadi rata-rata ini nomor 2 ini juga umum sebenarnya. Jadi semua instansi yang mengadakan lomba itu hampir semuanya itu biasanya dia menunjukkan perhatiannya, bahwa menunjukkan kepada halayak itu bahwa lembaga ini tuh memperhatikan. Apa yang diperhatikannya? Khot Arabi itu. Yang mana Khot Arabi itu salah satu peninggalan atau turos Islami. Benar. Gitu. Kemudian nomor 3 al-irtiqa bi fanil khatul Arabi wa tatwirihi, ya pengembangan lah. Pengembangan khot. Kemudian di sini ada taslitud daw ala ar-riyada al-Baghdadiyah al-khutut al-Arabiyyah bi wasfiha masdarul is'a likullil madarisil lahiqah. Jadi mungkin semacam apa ya? Baghdad ini kan dulunya ini ya asimatul khat. Jadi di sini apa-apa yang sudah lampau itu mencoba untuk dikuatkan lagi. Sehingga madrasah yang di sana itu juga bisa terbangun lagi. Jadi nggak hanya berfokus di Turki saja, tapi jejak yang sudah lama nanti dibangun lagi. Kurang lebih begitu. Terlebih kan kalau khot itu kan terkait dengan qiraat kan. Ya kan. Jadi memang dulu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan beliau kan dari Madinah, dari Mekah Mukarramah itu pindah ke Kufah dan Basra. Ya, betul. Jadi bahasan di riwayat juga plus dengan Qur'annya. Ya, seperti itu. Jadi memang ketika Al-Qur'an itu terkait dengan istilahnya itu penulisan, itu juga terkait dengan khot. Ya, betul. Kemudian yang kelima, tanmiyatul harokat tsaqafiyah min khilali isyraqil khattati min duwali mukhtalif. Nah, ini menarik nomor 5. Saya kira ini yang kadang agak jarang di lomba-lomba lain, ada poin ini. Jadi teman-teman semuanya di sini ada harokah tsaqafiyah. Jadi bagaimana seni budaya ataupun tsaqafah yang ada di dunia Islam ini itu dinamis. Sehingga dengan adanya musyarakah dalam lomba itu, kita mau lihat nih orang-orang dari belahan dunia ini, terlebih dunia Islam ya, itu musyarakahnya seperti apa. Nah, karena begini Ustaz, kalau dunia khot Arabi ini tidak dipraktekkan dengan lomba, nanti peneliti pun nggak bisa meneliti lagi. Kenapa? Karena tulisannya putus. Nah, jadi memang di sini ada saling saut menyahut antara dunia penelitiannya atau turos kutubnya, juga dunia yang memang turos kitabi atau lauhahnya yang menjadi karya itu juga muncul. Nah, artinya kalau yang memproduksi tulisan atau penulis ini berhenti, nggak dipacu dengan lomba-lomba, nah ini bisa jadi penelitian pun terhenti. Bisa jadi gitu kan. Justru kan bahasanya itu gini, ini kan ajang ya, dan wadah. Ya kan, wadah. Nah, objeknya mana? Ya karya-karya tulisan itu. Betul. Jadi sebenarnya panitia kalau kita lihat cerdas dalam mengadakan lomba itu. Dan salah satunya adalah dia mau memberi wadah, kemudian dibuat itu sebagai internasional, penulis dari berbagai dunia, kemudian dikumpulkan karya di situ, plus bisa dibuat penelitian. Dan pasti karya-karya yang terkirim itu pasti dengan hasil tulisan yang baik, persiapan yang baik, tinta yang baik, dan lebih maksimal gitu. Jadi benar ya ketika itu diakhirkan tanmiyatul harakah al-faniyah itu benar-benar bisa optimal dilaksanakan oleh panitia ini. Betul. Wah, ini keren sih kalau saya lihat. Jadi kita ini jangan selalu seuzon dengan panitia lomba atau dalam kenapa sih khot itu lombanya internasional mulu gitu. Sering banget tuh disampaikan.
sebenarnya nggak sepragmatis itu ya. Ya. Di hot itu lomba seperti itu. Banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana dalam perlombaan. Di situ banyak namanya interaksi antara para hotot antara dunia dan segala macam. Ya, intinya banyak aspek-aspek yang mungkin kita buat mungkin jadi sesi khusus kita buat ini untuk ini bagaimana sih sisi lomba itu apa sih ini. Karena ada orang yang mungkin sekarang kita ngebahas juklak, ada yang mbak-diahnya. Tapi nanti kita bisa lihat lebih dari sisi lain. Gimana sih lomba itu maunya apa sih gitu? Ya, betul. Atau fikroh di balik lomba itu apa sih tujuannya? Betul. Sehingga orang tuh ketika melihat lomba tuh nggak sinis. Ini lomba mulu, dapat bahasanya cuan mulu gitu kan. Jadi kayak terlalu kita pun yang pelaksana itu nggak seperti itu juga, ya kan? Kita banyak sekali itu dalam 3 bulan katakanlah pembuatan karya itu nggak seperti itu, nggak sesederhana itu, seperti itu. Nah intinya kita bersyukur sekali poin terakhir tadi membuka untuk bahasanya itu, membuka sakofah itu ya, dan insya Allah kita bisa lebih dalam lagi untuk bisa memaknai kaligrafi seperti itu. Ya, setuju. Jadi memang di sini teman-teman juga bisa ada pandangan lain ketika ada lomba tuh kita bisa baca gitu. Dan sebenarnya ini poin penting kan. Ini teman-teman yang jadi panitia, kadang kan banyak nih lomba-lomba nasional. Ya, yang paling besar MTQ, ya kan. Kemudian nanti lomba-lomba per kampus atau per wilayah atau dan sebagainya. Pokoknya yang kaligrafi. Ini penting mewujudkan visi misi di lomba itu, kayak yang tadi itu. Jadi nggak cuma hanya biar rame-ramean, biar instansinya keren gitu ya. Biar tapi kita eksistensinya instansi. Ya gitu. Biar dianggap bahwasannya instansi ini sibuk. Ya nggak cuma unjuk gigi lah. Jadi kita harus bisa ada visi misi yang jelas gitu. Ya gitu. Kita lanjut ke jenis-jenis khutut ya. Masuk ke anwaul khutut. Nah, ini yang menarik nih teman-teman semuanya. Nanti kita coba lihat. Tentunya di sini ada khat sulus jali. Ini kayak yang menang kemarin. Karya Ustaz ini yang juara 1 tahun lalu. Ini Ustaz Huda. Ustaz Huda ya. Karya Ustaz Huda, sulus jali. Ini bukannya warnanya hijau bukan? Enggak, memang hitam. Hitam. Kemudian di sini ada ayatnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Bisa baca sendiri. Kemudian lanjut. Ini sulus jali 6 mili ya teman-teman. Jadi di sini ardul kolamnya 6 mili, kemudian mutasabik huriyatul ibtikar ditakwin. Ya bentuknya terserah teman-teman semuanya. Dan saya kira hot ini banyak juga yang mungkin berminat untuk pakai makus bolak-balik. Jadi kan ada yang bolak-balik ya, kayak logonya ini. Oh, logo dia. Logonya Warsalam dia, betul. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikut sulus jali bisa dilihat ketentuannya 6 mili penanya. Yang kedua juga ini juara 1 juga Maulana tahun lalu. Ini khat nasakh ya. Kalau kita lihat. Dan sepertinya nggak wajib hitam. Ini kalau kita juara 1-nya ada merah. Iya. Khatun nasakh ya seperti biasa nggak boleh lebih dari 1 mili teman-teman yang normal ya, maklum seperti ini. Di dunia internasional kebanyakan. Dan aneh kalau misalkan 3 mili. Ya, di naskhi jali. Naskhi jali. Ya. Sama juga kita punya hak untuk mengembangkan bentuknya, layoutnya dan sebagainya. Ini yurjal iltizam bi kitabatin naskh kamilan. Nah, jadi ada rambu-rambu dari panitia kalau naskh ini karena ada harokatnya, nah itu harus jangan salah. Dan ini dibesarin loh nih. Ini ditebelin, di bold. Jadi kalau bold itu kan rata-rata emosinya lebih tinggi. Berarti gini, salah satu panitia itu sebenarnya menyayangkan mungkin ada yang menang. Betul, bisa jadi ya kan? Tulisannya bagus. Tulisannya kurang. Akhirnya dibuatlah apa namanya? Betul. Nah, teman-teman bisa banyak banget ini ya. Banyak. Ini teks di nasakh di lomba ini. Bisa dilihat teman-teman. Aduh, insyaallah ini. Masya Allah. 1,5 halaman. Tapi enggak terlalu banyak. Kalau Qatar kemarin baru banyak. Qatar ya. 1 halaman, 1 lembar mukohar. Kalau yang udah alumni Qatar, insyaallah sudah bisa bilangin sedikit, ya kan? Kalau belum pernah nyobain nulis yang kemarin nggak bakal bilangin dikit kan? Boleh. Ya ini Diwani. Nah ini yang menarik. Jadi Diwani Jali ternyata panitia mau mengeksplor sedikit, nyari pengalaman mungkin. Ya. Jadi Diwani Jalinya dihapus sementara. Diganti dulu dengan Diwani. Ini sebenarnya kayak kondisinya kayak lomba safir. Pernah. Iya kan? pernah. Ada masa Diwaninya kemudian Diwaninya hilang, Diwani Jalinya hilang, ganti Diwani. Di loreng dulu. Nah ini kalau lihat contohnya memang dia karena mungkin belum ada pengalaman di sini, jadi dia nggak mau mengada-ngada.
nggak mau ngada-ngada ya, contohnya kan sebenarnya bisa aja ngambil yang ini kan. Ya betul. Memang karena awal ya seperti, jadi belum ada juara sebelumnya. Ya, Khatut Diwani, ini 2 mili ya. nggak boleh lebih dari 2 mili ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian sebentar saya rubah warnanya biar lebih jelas. Kemudian ilman anal basmalah wa tasdik tuktabani munfasilataini anil ayah wal mutasabiq huriyat libdik. Nah, jadi teman-teman nanti nulis basmalah dan shodaqallahnya itu dipisah dari ayat. Artinya jangan nyambung lah. Jangan nyambung. Dikasih space. Jadi kalau buat layout itu ya suratnya aja di tengah gitu kan bahasanya. Ya, dan ini Al-Quran ya, jadi cukup menggembirakan lah bagi teman-teman yang mudah dipahami lah ya. Dipahami, gitu. Kemudian kita juga mungkin ada maklumat lebih dalam ayat itu karena mungkin kita hafal dan sebagainya. Jadi lebih familiar dengan kita daripada kata-kata mutiara atau kata-kata asar dari para ulama. Yang mending memang kebanyakan orang lebih care dengan dan salah satu manfaatnya nih kalau antum sudah buat kolib nih. Ya. Ditarget lagi, ditempel dulu bisa. Ya, jadi lebih bisa melekat di mana-mana lah. Nah, apalagi Al-Fajr kan? Anak SD, TK bisa baca. Bisa. Meskipun bukan diwani juga. Nah, tapi ini nanti nggak pakai harokat ya teman-teman ya, diwani memang nggak ada harokat. Ya. Kita lanjut di musabaqah selanjutnya atau teks selanjutnya. Ini ada khotrik. Ini kejutan juga nih. Jadi diwani Jal ini ngebelah jadi 2. Enggak juga sih. Enggak. Tahun lalu yang di ini kayaknya khot kufi atau nanti kita lihat lah pertukarannya apa aja yang ada di khotnya. Yang jelas ini riknya juga baru ya teman-teman, baru, jadi kita bisa lihat ketentuannya. Nah, ini yuktab bil qalamin layakil ardus sinihi an 2 mm. Sinil kolam ya. Ya, jadi dimulai paling kecil 2 mili, paling besar 3 mili. Nah, ro'yun antum gimana melihat ini? Karena antum kan biasanya nulis rikah nih, ikut safir dan sebagainya. Minimal 2, maksimal 3. Jadi kalau nulis kecil nggak bisa 1 atau nggak bisa 1,5. Ya hanya 2 sama 3. Gitu. Iya, sepertinya ntar perlu ditanyakan ke panitia ya. Untuk maksudnya untuk yang tadi kalau misalkan biasanya kan kita buat 2 pena kan. Ya kan seperti itu. Cuman yang seperti ini agak unik. Uniknya adalah dia minimal 2, maksimal 3. Oh, apa ini include ya? Maksud saya, apakah 2 dan 3 ini hanya yang besarnya maksudnya gitu? Ya artinya yang kecil itu di luar dari konteks ini. Enggak. Maksudnya apakah memang dibolehkan gitu? Menambah yang kecil. Karena nggak mungkin kecil poinnya gitu. Karena kalau rikah 2 mili, kemudian yang besar 3 mili itu tetap kontras. Nggak betul kontras. Dan biasanya kan lebih kalau nggak 3, 1 gitu. Iya, betul. Tapi kalau idealnya mungkin nggak 2 juga kali ya, 2,5 gitu. Ya tergantung, kalau dia memang ngambil yang kecilnya paling kecil bisa ngambil 2. Atau variatif bisa juga. Nah, jadi di sini kita lihat sama disiplinnya juga basmalah dan tasbihnya dipisah. Bentuknya juga bebas. Betul. Dan teksnya juga ayat Quran juga. Dan teksnya ayat Quran, jadi Masya Allah. Sambil kita nulis sambil murojaah. Betul sekali, atau lihat-lihat tafsirnya bisa. Oke, itu kiranya. Masih ada lagi. Di sini ada hot nasta'lik. Nah, nasta'lik ini nasta'lik ini tanduk ke mereka. Betul, tapi memang kentalnya sebenarnya di Iran. Karena nasta'lik itu di Iran karena dia Persia, aslinya Persia. Makanya kan kita nyebut hot Farisi. Nah, Farisi itu asli dari geografis di sana. Cuman ini mungkin nanti perlu ditelaah teman-teman, mungkin yang nulis nasta'liknya ala kaidah Turki, karena beda. Nasta'liknya Iran dengan Turki ini beda karakter. Dari segi besar kecilnya juga saya kira mata penanya beda. Nah, ini perlu ditahqiq kalau teman-teman yang mungkin mengkajinya kaidah Turki, nanti bisa divalidasi apakah bisa, atau kalau memang dimintanya Iran ya mau gimana lagi, kita harus turuti panitia. Nasta'lik apa gitu ya. Ya, yuktab bi qalamin layakil ardusinihi an 1,5. Nah, kan benar. 1,5 paling kecil, kemudian besarnya 3 mili yang paling besar. Dan saya yakin ini saingannya luar biasa nih. Ya, betul. Kan dari Ian sendiri mereka punya madrasah. Betul. Ini teman-teman semua kalau dilihat mungkin tahun-tahun sebelumnya dan lomba-lomba lain, memang identiknya kalau nasta'lik itu yang muncul orang-orang Iran. Orang-orang Iran. Jadi kental sekali. Kalaupun ada dari luar Iran biasanya sedikit. Nah, tapi sebetulnya bukan berarti nggak bisa yang lain. Iya. Kalau mau didalami sebetulnya bisa. Terus dia menanamkan karakter yang kuat gitu, dia sebetulnya bisa. Dan satu lagi, Iran itu kan anti tartis.
Ya sebenarnya nggak anti juga kalau kita. Nanti juga ya. Cuma Tapi- memang seringnya mereka lebih enak alami. Beda Tapi kalau konteks lomba saya kurang tahu. Maksudnya belum mengamati juga apakah dibersihkan betul atau tidak kalau di lomba itu. Saya belum Tapi memperhatikan. nanti kita lihat Seth, ada satu poin-poin nanti kan untuk apa namanya soal masalah tartis nih. Karena di lomba ini lumayan unik nih. Oh iya betul. Nah, nanti kita bahas. Oke, lanjut Lajnatul Isyraf Nah. ini mungkin yang mana tadi? Oh ini. Nah, Ustaz Dr. Harudin Al-Hadi Ali Al-Hadi. Hadi Sulaiman. Nah, kemarin saya lihat beliau di ini apa namanya? Pidato ya. Pidato Di Instagram. Ada di bukan Instagram, Reels. di Facebook. Oh, Facebook. Murtad Jamal ini. Setelahnya di sini ada mungkin ini lebih ke lajnah ya. Belum masuk ke juri. Ada Said Ibrahim Al-Musawi. Kita lanjut aja ke bawahnya. Ini dewan jurinya. Dewan juri. Nah, kita scroll. Ini yang menarik nih Said, yang tadi saya bilang. Ini mungkin yang atas-atas ya, ini orang Irak. Di sini ada Ustadz Habib As-Sa'dawi, ada Ustadz Akrim Al-Lambidi, Ustadz Sodiq Al-Husaini. Yang dari Irak. Nah, ini ada dari dua orang Ali Shirazi di Iran. Terus ada Ustadz Farhad Kurlu dari Turki. Nah, ini yang menarik ini dua orang ini, beliau mungkin bahasanya spesial ya karena di luar Irak. Jadi memang idealnya kalau saya kira Ustadz Maulana. Juri tamu saya bahasanya. Sebenarnya nggak tamu juga. Karena ya bisa tamu karena memang datang dari luar ya. Tapi maksudnya dia betul-betul memunculkan aspek internasionalnya. Artinya fairnya. Kalau dalam bola mungkin fair play lah. Fair game-nya itu mereka mencoba untuk memanggil dari luar Irak supaya mungkin nggak ada unsur kesepihakan lah. Iya. Di sini kan orang Turki apalagi kan mereka kental dengan madrasahnya, kemudian Iran juga punya kapasitas yang sesuai dalam menilai nas ta'lim misalnya. Jadi saya kira ini sangat bijak dan dua orang ini bukan main, skillnya udah. Jadi dalam penjuriannya harus cukup relatif bahasa itu apa ya? Ya adil lah ya. Adil. Nah memang begini, saya kira saya kemarin diskusi dengan guru kita Ustaz Atoilah. Jadi memang sebetulnya salah satu ini yang saya pahami dari pendapat beliau adalah bicara masalah lomba, bicara tentang juri juga. Artinya pasti. Juri itu harus kompeten sekali. Jadi bagaimana kita itu respect dengan satu penyelenggaraan lomba itu adalah ketika kita respect juga dengan jurinya yang kompetennya ada, kemudian siroh zatiyahnya kuat di situ, punya jam terbang yang tinggi. Gitu. Jadi ya ibaratnya orang kalau punya karya banyak kemudian dia karya dikirimkan, terus keliling melihat jurinya itu kompeten kan dia tenang. Betul. Jadi kita lebih semangat lagi. Semangat. Jadi itu ada unsur apa ya? Sebab akibat lah. Dan ada namanya tuh apa namanya? Isbatul zatnya seorang kaligrafer. Betul. Ya kan? Ada. Jadi dia ketika sampai katakanlah dia menang kan. Kemudian juri itu mengatakan dia terbaik dan pasti kan seorang kaligrafer akan merasa, oh berarti tulisan saya sudah lebih baik lagi. Betul. Saya kira seperti itu. Ini adalah lajnah tanzimiyah, jadi mungkin khattat yang memang sekaligus menjadi panitia pelaksana saat biasanya ngatur kertas dan sebagainya. Dan ini saya kira juga bagus dari kalangan orang-orang khattat juga. Khattat ya? Mahasiswa. Bukan Zat, bukan ya, dosen. Ya. Kemudian syurut musabaqah yang kita lihat, yumkin oleh mutasabiq al-ishtirak bisalah. Nah, ini teman-teman yang mau ikut banyak bisa ngambil paling banyak 3 karya setiap 3 jenis karya. Masing-masing jenis 1 karya. Jadi total 3. Jadi nggak boleh tiba-tiba mentang-mentang dia kuat kan, tenaganya banyak, dia buat rikah nih, tapi 3 bentuk. 3 bentuk. Waduh, nggak boleh ya. Formulirnya sama, nggak boleh. Dia dibully sama juri. Mana nih kan ya? Jadi pilih aja yang mana yang bagus. Betul. Karena ada kadang kita punya banyak layout nih, retorik nih 1, 2, 3, 4, 5, bingung mau yang mana? Ya. Gitu kan. Akhirnya kita buat semuanya kan nggak mungkin. Buat semuanya. Ya. Jadi buat 1 aja, jelas 1 jenis semua. Betul. Kemudian ya juzu yang i'timad ay rasam Qur'an. Nah, ini tadi kan ada teks Al-Qur'an. Nah, jadi kita bisa merujuk di sini i'timad ya. Kita boleh merujuk ke rasam Qur'an manapun. Jadi Usmani yang memakai kan ada Turki juga sendiri. Kemudian mungkin bahkan Qatar sendiri, Indonesia sendiri. Bahkan riwayat itu kan bisa boleh sepertinya. Tapi di sini tentunya rasamnya. Oh, rasamnya.
rasanya. Kalau riwayat saya kira saya kurang mendalami ya kalau masalah Gitu ya? riwayat. Misalnya rosemnya. Karena mungkin beda ya. Saya kira beda kalau rosem itu Indonesia apalagi kan. rosem kemudian riwayat. Kalau riwayat itu saya kira lebih Berubah fundamental lagi. berubah ini ya huruf ya. Betul. Susunan imlanya udah beda jauh sekali. Yajibu at-taqayyud bil qawaid al-imla'iyah wan nahwiyyah fi nusah. Kita harus menjaga kaidah imla dan nahwu. Jadi di nasakh misalnya, nahwunya itu kalau majrur, mansub, marfu dan sebagainya. Atau munawwan ya, bitanwin atau enggak dan sebagainya itu harus kita perhatikan juga imlanya. Misalnya babun ya ada alifnya, jangan nulis babun enggak pakai alif. Soalnya tadi diperbolehkan yang Al-Qur'an itu dengan rosam bervariasi. Oke. Lanjut nomor 4, yajibu an takun al-a'mal musyarakah khaliyah min at-tawqi wa min ayyi syarah ini yang terbaik baru saatnya. Ya. Sebelumnya kan mereka kan suruh mencantumkan kan? Ya, betul. Tauqi kan? Sekarang mereka meniadakan itu. Oh, enggak, kalau ini memang dari tahun sebelumnya enggak ada. Yang ada itu asal Islam ya? Iya, waris Islam dari awal dulu enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh iya, berarti yang ada Asafir. Berarti kayak antum yang ada tuh tambahan ya? Tambahan. sorry. Ngecoh jadinya. Itu editan. Ya, jadi waris Islam ini memang enggak memperbolehkan tauqinya. Kemudian isyarah juga segala sesuatu yang menunjukkan itu ada kecenderungan curang, misalnya tanda tertentu, kemudian juga ada ketentuan nggak boleh ada zahrofahnya, juga nggak usah ditempelin apa-apa. Jadi benar-benar murni kertas. Jadi kertas itu nggak boleh ditempelin lagi ke media lain. Kan misalnya nggak ada mukawanya gitu kan? Mukawanya nggak ada. Oke. Yuktabu biwaraqatin mustaqillatin ismul mursal wa unwan kamil usirozatiyah. Oke, jadi apa namanya, kita diminta untuk mengisi apa namanya, data-data ketika mengirimnya nanti, kemudian mengisi formulir dan sebagainya. Oke, syaratul musabaqah. Kalau ini lomba masih dalam syarat lomba, takunu kafatul amal fil musabaqah malkan lil jihan munazamah lil musabaqah jadi semua yang menang atau yang belum menang, jadi semuanya hak milik milkan li jihad milik munazamah. Kayak al-iltizam binusus al-warida fil kitab, ini udah jelas harus sesuai dengan juknis, tulisan-tulisannya harus sesuai. Yushtarat istikhdam al-waraq al-muqahhar, harus pakai muqahhar. Nggak boleh pakai kertas matkus ya. Kertas matkus atau teh ini masih belum bisa. 70-50 saat sepertinya semuanya ini. Jika khatut wallahu hurriyatu ikhtiyar laun hibr. Jadi boleh pakai hibr mulawan. Hatta nasakh. Nasakh pun boleh pakai hibr mulawan. Tapi agak jarang-jarang. Tapi justru biasanya ini mengecoh saat. Ya. Dulu semakin apa namanya ida saat dokot. Rumusan umum kan. Betul. Biasanya bingung kita seperti ini, tapi ujung-ujungnya kayak kemarin ya. Tahun kemarin kan. Wartul ibtikat tuh selalu kita ngomongin bentuk-bentuk apa namanya itu jual jali segala macam. Daun. Tapi ujung-ujungnya ternyata juri lebih dominan yang apa ya? Yang normal-normal. Tetap yang tradisional daripada yang aneh-aneh. Ya. Yufadul zuhur insiyabiyah al-hibar wa jaryan al-qalam fi khatil lawhah wa yufaddal an takuna atraf hurufil lawhah ghairu muhaddadah bil kroki awai ala ukhra fa inna dzalika yuqal min qimatiha al-faniyah min asal. Ya Rab, ini yang antum bahas tadi itu. Antum udah baca ya poin ini? Udah. Oh, jadi mau dijelasin Jadi teman-teman saya baru baca soalnya. Jadi teman-teman semuanya ini kan kalau kita lihat ini dari nomor 9 tadi, dan saya tadi ta'alik kan kenapa kufah itu menjadi nasta'alik khususnya. Kan Ustaz Emir kan juga pernah menyampaikan bahwasannya mereka tuh nggak ditartis dalam nasta'alik seperti itu. Kemudian juga cara goresannya juga banget diperhatikan. Nah, kemudian spirit ini diimplementasikan dalam lomba mereka yang sekarang. Oh. Gitu. Jadi memang saya mikir gini, kalau hot-hot yang nasta'alik masih mending ya, karena mungkin penanya masih seperti itulah, mudah. Tapi gimana kalau dengan hot naskhi yang memang pasti gumpal gitu kan. Kemudian juga bagaimana yang gitu, bagaimana yang gitu. Nah ini kalau saya pahami dari ini adalah bagaimana kita itu goresan itu dijunjung tinggi seperti itu. Daripada sekedar tartis.
Apalagi sini kan kita lihat ya, antakunal atrafal huruf awhah ghairu muhaddadah bikuruki au ayyi alatin ukhra gitu. Jadi usahakan ujungnya itu benar-benar ya mungkin kalau bahasanya kalau goresan sih sampai diputer gitu kan aja. Betul, betul. Dan ini Masya Allah. fazat liman yang sudah Nilainya terbiasa. lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, teman-teman, ini menarik banget, beneran. Ini saya baru nemu yang begini dalam lomba manapun. Jadi teman-teman nanti ini menjadi penting, meskipun dia ditaruhnya di akhir ya, nomor 9. Jadi teman-teman, ini penilaian tambahan bagi lauhah atau bagi karya kita yang dikirim nanti itu, apapun khotnya, khatam mungkin sulus jali juga. Itu pertama, goresan tintanya kalau bisa kelihatan. Itu pertama. Kedua, kalau bisa dikurangi tartisnya, dikerok-keroknya itu dikurangi. Atau alat-alat apapun dikurangi. Jadi itu yang menambah nilai seni bagi pihak panitia, dan ini harus kita apresiasi. Saya pernah bahas artis kemarin. Jadi dan pro kontra ini memang ada, tapi memang semuanya ya nggak membatasi kita dan nggak membuat kita sempit begitu. Tetap kita hargai semua pendapat, mau yang ditartis atau dikerok, finishing berlebihan, atau memang mau yang alami saja begitu, digores seperti apa adanya. Dan sepertinya nih Musabaqah ini Wasalambiya ini selangkah lebih maju dan berani ya untuk menaruh poin ini di dalam jalan luknis ya. Dan kalau saya teman-teman semuanya antum lihat video yang dengan Ustaz Farhan ya, yang dengan Ustaz Ubaida Al-Bangki itu, beliau kan menyampaikan kan, nanti ke depan kemudian itu akan lebih kepada originalitas foto itu kan dijunjung tinggi. Entah itu bentuknya dengan musabaqah fil makan gitu kan. Bahasa itu apa namanya itu mufaji di tempat, atau dengan metode seperti ini. Mengurangi tartis, karena itu benar-benar kekuatan goresan itu akan terlihat seperti itu. Apalagi warna. Tinta warna kan juga nggak semuanya mudah untuk digores. Saya setuju. Oke, selanjutnya ke Jawaiz atau hadiah ya, kita bicara tentang. Ini lebih mudah dipahami sebenarnya. Nggak perlu di. Ya, tapi gini saat ini kita sharing aja. Kalau saya pribadi kalau melihat hadiah itu ya memang kita pasti pengen terhibur dengan itu, artinya pengen dihargai dengan materi lomba ya. Tapi lebih baik kita fokus dulu dalam pembuatan karya semaksimal mungkin gitu. Karena sudahlah, nggak perlu ditanya, kalau itu udah maksimal, udah berjuang, udah karyanya luar biasa, insya Allah panitia akan dihargai dengan sepadan ya. Nah, ini kita lihat, saya kok belum lihat ada perbedaan di nominal urutan ini ya. 3 semua, 3 juta semua, 2 juta. Usnuzannya seperti ini, Seth. Tapi nggak tahu entah panitia kopas gimana ya. Jadi kan biasanya kita pernah ya panitia di Excel kan? Ya, ditarik gitu ya. Tapi kalau desain gitu kayaknya nggak deh. Nggak mungkin kan. Memang ditelaah gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya fokus ke nggak ada bedanya? Karena Rik'ah di sini nggak dibedakan hadiahnya. Karena kalau di lomba lain, contohnya Asafir ya, itu ada Rik'ah itu hadiahnya dikurangi kalau 20-30% dibandingin khot yang lain. Jadi memang kalau di sini ya Rik'ahnya bagus, ya dihargai sama dengan sulus jali. Itu luar biasa. Setingkat itu ya. Berarti ini panitia ini gini ya, berarti salah satu panitia yang paling menghargai Rik'ah. Sementara ini jadi number one. Sampai Irsika aja dulu tetap membedakan Rik'ahnya itu. Ya. Kemudian langsung kita lihat, saya tim memanhu khamsi Jawa istakdiriyah wa khamsi Jawa tasjiyah. Ini juga nggak kalah keren ya. Jadi 5 kategori khams Jawa takdiriyahnya 5, terus tasjiyahnya 5. Ini saya pernah dihubungi panitia. Memang dari mukadimahkan dari tahun lalu, tahun depan hadiahnya lebih besar. Oh gitu. Iya beneran. Mereka bener-bener pelatihnya gitu ya. Pelatihnya gitu. Jadi mereka lebih menghargai lagi, dan karena respon dari orang Indo ini sangat tinggi, kemudian mereka ingin lagi. Jangan-jangan mereka tahu kalau Indo itu karena udah ada Mas Hamidi, Rik'ahnya banyak. Ikut aja semua itu. Bisa jadi. Ya kan? Okay. Sampai hadiahnya sampai 30 berapa deh? 3 juta. 3 juta itu 36 lebih ya. 36 juta. Kullu minha biqadar 250.000, kemudian dinar Iraqi. Itulah min anwa khamsala afadil min tasabiqin alladziina yaluna faizina salat. Nah, jadi kalau kita pahami itu sebenarnya adalah urutan daripada ya kan ya. Dari 3 masuk, kemudian urutannya ada 10 kan? Iya, buat 13 teratas. Iya benar-benar. Kan ya alladzi yaluna gitu kan artinya setelahnya. Alladzi yaluna, ya.
Ini ada poin juga di hadiah ini. Jadi biasanya nih, ini dia panitia ngejelasin nanti bisa jadi ada potensi pengurangan. Karena nanti ketika kayak kemarin ya konflik ya. Ketika kita sempat debat dengan panitia kemarin, hadiah lomba itu akan terkurangi dengan biaya selisih harga mata uang ketika itu. Tidak hanya itu, juga ada fee dari pengiriman, jadi lumayan ada pemotongan. Ardamat Az-Zamani, ini jadwalnya. Launchingnya. Mau'id I'lam Sabaqah, launchingnya kemarin tanggal 13 Januari. Terus penyerahan lauhannya terakhir 1 Oktober 2025. Saya kadang kalau ngelihat Oktober lagi itu kayak udah melihat setahun tuh nggak ada lamanya gitu. Tahu-tahu udah akhir tahun. Tapi ya itulah kira-kira 1 Oktober ya. Berarti ada berapa bulan dari sekarang? Kalau sekarang 9 lah. 9. Sama pengiriman mungkin 8,5. Wah itu bisa berapa kali tanfit kalau mau latihan ya. Betul. Bahkan yang belum mulai RIK aja nih. Katakanlah ya. Dia mulai RIK serius 2 bulan. Kemudian ikut lomba bisa. Bisa banget. Kayak Ustadz ini, Ustadz Yusuf. Oh, dia nyelesain ya. Selesai RIK masuk ke Asafir masuk. Iya, betul. Bisa. Kemudian di sini ininya formulirnya teman-teman bisa download dan nulis sendiri. Dan di sini ada WhatsApp-nya bisa dihubungi bagi yang berkepentingan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mereview ya secara detail ya. Insya Allah semuanya berkesempatan untuk ikut dan banyak hal menarik di acara lomba ini. Dan kami harap semuanya bisa berpartisipasi gitu. Dan hotnya itu nggak terlalu tinggi amat ya, nggak ada jadi diwani. Jadi yang baru belajar diwani dan bisa dua itu. Dan dihargai betul loh ya. Jadi kesempatan bagi teman-teman dan pastinya untuk mengembangkan skill. Ya. Oke, mungkin lain waktu kalau ada ini lagi lomba-lomba lain kita bisa ulas lagi. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab dengan sebaik mungkin. Betul. Juga nanti pastinya di selesai lomba itu juga kita review juga pemenang-pemenangnya dan semoga dari kita di Indonesia tentunya bisa menyumbang lagi prestasi yang gemilang seperti tahun lalu. Amin. Dan bisa menyaingi negara-negara lainnya. Dan satu lagi kita sebenarnya ketika kita lomba internasional kita mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional. Betul. Nggak pakai pihak-pihak manapun, kita pribadi bisa langsung berkontribusi untuk mewarnai Indonesia. Karena ketika menang kan Indonesia. Betul. Bersaing dengan negara-negara. Jadi nggak ada dramanya sana. Oke, gitu ya semuanya. Mungkin terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan dan semoga bermanfaat, bisa mengambil faedah serta manfaat dari konten kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di konten lainnya, di informasi lainnya dan di kajian lainnya. Tetap standby dan tetap mengikuti channel Bayrkhot untuk melihat konten-konten selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Kalau ada salah kita mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.